Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita di beda tempat ya, teman-teman di rumah, saya di sekolah ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita dapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa terus beristiqomah di menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Semoga kita dan keluarga selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya lanjutkan tentang 3 golongan ketika menghadapi bulan Ramadan, marilah sama-sama kita renungkan di dalam diri kita masing-masing, apakah sampai pertengahan bulan suci Ramadan ini kita telah melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan dengan baik atau masih banyak kurangnya. Misalkan masih banyakkah sholat-sholat wajib kita yang kita tinggalkan, atau masih seringkah kita mengomentari orang, sering berbuat ghibah dan lain-lain. Renungkan dalam hati kita sendiri. Seperti yang kita tahu, Ramadan ini adalah bulan istimewa karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Ya, jadi kalau di antara 12 bulan itu, bulan suci Ramadan itu paling utama karena banyak keutamaan-keutamaannya. Ada 10 julukan untuk bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah bulan beribadah. Ya, seperti kultum Ustadz era sebelumnya ya, banyak ibadah-ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah sunnah, bisa menjadi wajib di bulan-bulan sebelum Ramadan, apalagi kita melaksanakan yang wajib di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah bulan Al-Quran, yaitu Syahrul Quran. Marilah kita mulai banyak basahi lidah ini, basahi bibir ini dengan qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya bulan penuh rahmat, sudah pasti rahmat dan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini sangat banyak. Bulan keberkahan, ya Syahrul Mubarak, bulan ampunan, bulan pendidikan, dan bulan kesabaran yang pastinya kita harus banyak-banyak bersabar dan banyak lainnya. Mengingat fadilahnya yang begitu besar, hendaknya kita dalam diri kita nih ya, kita bertekad menjadikan Ramadan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Ya, yang pastinya kalau yang sebelum-sebelumnya kita mungkin masih sholat taraweh, sholat witir, sholat sunnahnya masih kurang lah, ya kita perbaiki di bulan suci Ramadan ini ya dengan meningkatkan sholat sunnah kita. Ya, terlepas jangan melupakan yang wajibnya juga pastinya seperti itu. Yaitu ada 3 golongan manusia dalam menyikapi bulan Ramadan. Apakah golongan-golongan tersebut? Yang pertama ya, kelompok zolim. Maksudnya kelompok zolim itu apa? Sebelum panjang lebar, saya tanyakan dulu. Kira-kira punya nggak teman atau mungkin saudara yang ketika mau masuk bulan suci Ramadan, dia pernah ngobrol nih dengan kita, sebentar lagi bulan suci Ramadan lagi, kita puasa, biasanya kita tengah hari minum, ini kita nggak minum. Kadang-kadang saya nggak kuat kalau nggak nahan minum doang, ya. Karena saya pernah dengan temen tuh ada yang begitu tuh. Saya bilang, waduh, luar biasa juga bisa ngomong kayak begitu. Ya, dalam artian luar biasa tanda kutip nih, bukan luar biasa yang bagus ya. Kenapa sampai beraninya ngomong seperti itu? Yaitu, apakah kelompok zolim ini? Mereka itu kurang perhatian sama sekali dengan bulan suci Ramadan. Bagi mereka, kedatangan bulan Ramadan ini dianggap biasa-biasa aja. Ya, kayak bulan-bulan biasa aja. Dan dianggap sebagai beban. Oh, kalau udah bulan suci Ramadan yang baik ini dianggap sebagai beban, ya dipikirkan lagi dah. Ya kira-kira
Ya Allah, ya kita cuma bisa beristighfar aja, astagfirullahaladzim ya, ketika bulan yang bagus ini dijadikan beban kelompok karena menyamakan bulannya sama seperti bulan yang lain. Mereka berpuasa tapi hanya sebagian aja, kayak ngebatalin doang, di awalnya puasa, selebihnya ntar yang penting udah pernah puasa. Ya udah kata-kata udah pernah puasa itu tuh yang kadang-kadang ya perlu kita renungkan lagi. Mungkin teman-teman kita begitu ya, pinter-pinter kita lah mendekatkan bagaimana cara mengajak dia untuk berubah, yaitu sehingga kewajiban berpuasa itu tidak dijalankan dengan sempurna. Bisa jadi mereka puasa 1 bulan, namun hari-harinya yang wajib lainnya ditinggalkan, sholat fardunya ditinggalkan. Mungkin kalau yang sering lihat di media sosial tuh ada tuh soal melaksanakan puasa tapi tidak sholat, itu sampai digambarin ya, pernah lihat juga tuh seperti orang mengisi air tapi wadahnya itu bolong, jadi ya gimana, airnya muter aja terus keluar terus, masuk sih masuk tapi keluar lagi dari bawahnya. Di akhirat kelak nasibnya akan menyedihkan. Walaupun ya jujur kita juga berharap, yang mungkin ada teman kita, saudara kita yang seperti ini, kita berharap ampunan dan kasih sayang Allah, karena sesungguhnya ampunan dan kasih sayang Allah lebih luas ya. Jadi orang-orang seperti ini jangan kita jauhin, justru harus kita ingatkan dan diajak dengan baik agar menyadari pentingnya beramal soleh di bulan suci Ramadan. Yang kedua yaitu kelompok muktasid, yaitu pertengahan ya. Kalau yang pertama tadi paling bawah, yang kedua mulai pertengahan. Berarti kalau yang pertama dia nggak senang sama sekali datang bulan suci Ramadan, kalau muktasid ini senang dengan bulan suci Ramadan, dia menjalankan bulan suci Ramadan dengan berpuasa, dia menjalankan sholat wajib, tapi sholat sunnahnya banyak yang tidak dijalankan ya. Bagus sebenarnya, tapi alangkah baiknya karena bulan suci Ramadan segala amal perbuatan yang baik dilipat gandakan, mulailah dikerjakan dengan kegiatan-kegiatan yang sunnah, misalkan sholat taraweh, sholat witir, sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah, atau 1 hari membaca Quran. Kalau nggak bisa 1 hari 1 juz, ya 1 hari 9 lembar, ya sama juga 1 juz. Kalau kita lihat ya Al-Quran 9 lembar atau 10 lembar itu termasuk 1 juz ya. Mereka juga full berpuasa, namun di antara mereka banyak ada kesehariannya yang banyak tidur juga ya. Jadi puasa-puasa sholatnya oke, tapi karena menunggu tidur, ya ini termasuk golongan yang pertengahan ya. Walaupun tidurnya orang berpuasa disebut ibadah. Yang ketiga yang paling baik nih ialah, kalau yang pertama tadi ada kelompok zolim, yang kedua ada kelompok muktasid atau pertengahan, yang ketiga adalah kelompok sabiqun bil khairat, yaitu yang termasuk yang berprestasi. Maksudnya berprestasi gimana? Orang-orang yang ini sebelum datang bulan suci Ramadan aja dia udah berprestasi. Berprestasinya apa? Sering sholatnya nggak pernah ditinggalkan, sholat sunnahnya apalagi, membaca Qurannya. Ini kalau saya melihat nih, teman-teman yang sedang menyaksikan mudah-mudahan termasuk golongan yang sabiqun bil khairat, yaitu orang-orang yang benar-benar ya menjalankan ibadah yang wajib nggak pernah ditinggal, yang sunnah ditambahkan juga. Biasanya orang-orang yang berprestasi di bulan Ramadan ini, di luar Ramadan juga orang-orang yang berprestasi. Kerinduan mereka kepada Ramadan membuat mereka selalu berdoa di sepanjang bulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia ini dalam ayat Quran surat Az-Zariyat ya, Allah berfirman yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi di malam hari ya mereka bangun untuk sholat malam, berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum masuknya waktu fajar ya dia memohon ampunan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang seperti ini disebut berprestasi. Kenapa? Karena banyaknya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan. Itu aja. Semoga dari ketiga golongan ini kira-kira renungkan dalam diri kita nih. Mumpung masih pertengahan Ramadan nih, apakah kita masuk yang golongan zalim? Apakah kita masuk golongan yang pertengahan atau golongan muktasid, atau kita masuk ke golongan sabiqun bil khairat? Tapi saya pribadi mendoakan semoga kita semua di sini yang menyaksikan ini kita termasuk golongan yang sabiqun bil khairat, yaitu golongan yang berprestasi. Semoga dalam menghadapi bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk selalu menjadi kelompok yang ketiga dan selalu kita bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah ya secara singkat yang bisa saya jelaskan.
Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.